Selamat pagi Mbak. Ya, selamat pagi Bu Bidan. Baik, perkenalkan saya Ernesta yang bertugas pada pagi hari ini. Iya Bu Bidan. Ini baik, maaf, saya perlu mencatat data Mbak. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Saya Ansila Wasak Lodang. Usia berapa tahun? 19. Alamat Mbak. Di Jalan Kenangan Indah Bu Bidan. Baik, Saya S1. Saya S1 pendidikan kalau agama apa ya? agama Katolik. Baik, apakah ada yang bisa bantu? Ya Bu Bidan. Jadi akhir-akhir ini saya tuh menstruasinya tidak teratur Bu Bidan. Sebelumnya apakah kemudian melakukan dokumentasi apakah pernah mengalami penyakit seperti pada hari tekanan darah, darah tinggi, diabetes atau jantung? Tidak Bu Bidan. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang menstruasi ya. Iya Bu Bidan. Kalau boleh tahu usia berapa tahun saat mengalami usia saat pertama kali haid? 15 tahun Bu Bidan. 15 tahun ya. Baik, ini dari tanggal terakhir Tanggal 17 Bu Bidan. tanggal 17 ya. Bagaimana dengan siklus haid, apakah teratur atau tidak? Tidak Bu Bidan. Kalau haid itu berapa lama? Itu tergantung sih Bu Bidan, tidak teratur juga. Kadang hanya 4, kadang hanya 3 hari. 3 hari. Kalau saat menstruasi itu berapa kali ganti pembalut? Itu 3 atau 4 kali saja Bu Bidan. Apakah ada keluhan seperti nyeri hebat atau perdarahan yang sangat banyak begitu atau masalah lain? Tidak ada Bu Bidan. Lebih baik maaf, apakah mbaknya sudah pernah menikah? Tidak Bu Bidan. Belum pernah. Apakah mbaknya itu pernah mengalami pengguguran atau abortus? Tidak Bu Bidan. Apakah ada keluhan atau rasa sakit saat mbak itu berhubungan? Tidak Bu Bidan. Tidak pernah melakukan hubungan. Apakah terdapat riwayat seperti mengalami penyakit seperti IMS? Tidak Bu Bidan. Baik. Baik, saat ini apakah sebelumnya apakah menggunakan alat kontrasepsi seperti KB atau jenis lainnya? Tidak Bu Bidan. Tidak pernah ya. Baik. Apakah mbaknya itu pernah mengonsumsi obat-obat tertentu seperti obat nafsa? Tidak Bu Bidan. Tidak pernah. Ya. Pola makannya itu sehari itu bisa berapa kali? 3 kali dalam sehari Bu 3 Bidan. kali. Kalau tidur itu bisa berapa jam malam? Itu 7 sampai 8 jam. Apakah pernah mengonsumsi alkohol atau merokok? Tidak Bu Bidan. Bagaimana hubungan mbak dengan keluarga, apakah baik? Ya baik Bu Bidan. Mbak itu pernah mengalami
Tidak, Bu Bidan. Baik, lebih baik Mbak itu adat istiadat atau yang pernah Mbak yang ini adat istiadat itu Larangan gitu ya Mbak. larangan Itu Mbak adat itu tidak ada sih Bu Bidan. ada. Lebih baik karena sudah anamnesa. Terima kasih sudah datang berkunjung. Ya, sama-sama Bu Bidan. Terima kasih ya. Ya Bu Bidan. Silakan Kak. Baik, perkenalkan saya Bian Endesa yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah betul dengan Mbak Ansi? Iya Bu Bidan. Baik, jadi baik kita akan melakukan pemeriksaan fisik di mana tujuannya untuk mendeteksi kelainan dan kesehatan Kak. Apakah Mbaknya bersedia? Iya Bu Bidan. Baik, untuk menjaga privasi pasien menutup sempiran, kemudian mencuci tangan. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan keadaan umum pasiennya dalam keadaan sadar. Kemudian mengukur berat badan sama tinggi badan Pak. Ayo saya bantu untuk mengukur. Jadi tinggi badan dikali dengan tinggi badan, kemudian hasilnya dibagi dengan berat badan. Normalnya 19 normal, kemudian melakukan pemeriksaan pengukur pinggang menggunakan betul. Bisa berdiri siap. Masih normal ya. Kemudian melakukan pemeriksaan TTV mulai dari tekanan darah, Mbak, dengan tangan.
itu kita akan melakukan pemeriksaan suhu. Kemudian kita melakukan menghitung pernafasan. Ibu bisa Mbak bisa bernafas seperti biasa ya. Menghitung menggunakan jam tangan 1 menit. Normal 16. Kemudian lakukan pemeriksaan denyut nadi menggunakan jam tangan normal 60 sampai 100. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik mulai dari 36,5. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik mulai dari kepala, inspeksi, melihat bentuk kepala, kemudian penyebaran rambut, kebersihan, kerontokan, sama warna rambut tidak ada. Kemudian palpasi dengan gerakan memutar menggunakan ujung-ujung jari mulai dari depan ke belakang, permisi ya Mbak, untuk melihat tidak adanya benjolan, kemudian tidak adanya bekas luka dan masam. Setelah itu melakukan pemeriksaan mata, melihat kelopak mata, ini melihat warnanya normal, kemudian konjungtiva dan sklera, permisi ya, warnanya merah muda normal. Kemudian pemeriksaan kornea, tidak adanya selaput atau polip. Kemudian pemeriksaan iris dan pupil normal, tidak menggunakan pen light. Menggunakan pen light untuk melihat penglihatan, kemudian tidak ada respon sama kejernihan. Kemudian melakukan pemeriksaan telinga, inspeksi melihat bentuk, kemudian ukuran telinga simetris. Kemudian setelah itu lakukan palpasi dengan menggunakan jari telunjuk, permisi ya, untuk melihat adanya benjolan, tidak ada. Kemudian Mbak, apakah terasa nyeri? Baik, tidak adanya masam. Kemudian melakukan pemeriksaan hidung, melihat kesimetrisan, kemudian bentuk hidung. Setelah itu melakukan pemeriksaan hidung bagian dalam. Mbak bisa tidak adanya selaput atau peradangan, kemudian tidak ada pengeluaran perdarahan. Kemudian melakukan pemeriksaan faring dan mulut, bibir simetris, kemudian bentuk, tidak adanya bibir tidak sungging. Setelah itu tidak adanya lesi, kemudian tidak pucat, tidak lembab, warnanya pink normal. Kemudian pemeriksaan Mbak bisa buka mulut, tidak bau mulut, kemudian bersih. Setelah itu melakukan pemeriksaan leher, inspeksi melihat bentuk leher, kemudian warnanya normal. Setelah itu melakukan palpasi
Pengisian tidak adanya kelenjar getah bening, kemudian tidak ada kelenjar jugularis. Mbak bisa menelan tidak adanya kelenjar tiroid. Kalau di laki-laki itu melihat ini jakul, kemudian ini vena jugularis sama tiroid. Setelah itu melakukan pemeriksaan dada, melihat Mbak bisa tidur, kemudian melihat bentuk dada, simetris. Setelah itu auskultasi menggunakan stetoskop. Pengisian suara nafasnya normal seperti duk-duk. Kemudian pemeriksaan payudara, melihat payudara kiri dan kanan simetris, kemudian bentuk puting susu menonjol, kemudian areola memai, ini warnanya coklat normal. Kemudian melakukan kastrasi. Apakah tersendiri? Tidak adanya benjolan atau masam. Kemudian melakukan pemeriksaan jantung, melihat bentuk melakukan perkusi yang setelah itu pemeriksaan abdomen, inspeksi, melihat bentuk perut, kemudian tidak adanya bekas operasi. Setelah itu tidak adanya benjolan. Kemudian lakukan melakukan ini stetoskop, apakah adanya bisi usus. Bunyinya normal. Setelah itu melakukan pemeriksaan genitalia. Mbak bisa kakinya ditekuk. Pemeriksaan genitalia, melihat tidak adanya pengeluaran keputihan, perdarahan, kemudian kubisnya bersih. Setelah itu tidak adanya tanda-tanda IMS seperti infeksi menular seksual. Kemudian melakukan pemeriksaan ekstremitas atas dan bawah. Mbak boleh tunjukkan permisi ya. Kemudian tidak ada
edema, kulitnya tidak ada tanda gugur, kemudian di kaki tidak adanya tanda-tanda edema. Setelah itu kemudian lakukan pemeriksaan refleks. Mbak bisa duduk. Kemudian setelah itu memberitahukan pasien bahwa tindakan selesai. Baiklah, tindakannya sudah selesai ya. Setelah itu merapikan alat. Kemudian mencuci tangan. Setelah itu mendokumentasi memberitahukan hasil dari pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya dari mulai dari atas kepala sampai ujung kaki, semuanya normal, tidak ada kelainan. Kemudian melakukan dokumentasi nama pasien, nyonya A, kemudian usia 19 tahun, tanggal pemeriksaan tanggal 10, kemudian dan tanda tangan petugas kesehatan. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan payudara sendiri untuk mengetahui normal pada payudara. Pertama, berdiri di depan cermin dengan ruangan yang terang dan kedua lengan berada di samping. Pertama itu melihat bentuk payudara kiri dan kanan simetris, kemudian bentuknya tidak mengeras. Setelah itu puting lurus, puting susu lurus ke depan, tidak berubah arah. Kemudian puting tidak tertarik ke dalam, habis itu puting susu tidak tampak kemerahan atau kebiruan dan kehitaman. Kemudian kulit tampak tidak menebal dengan pori-pori melebar atau seperti kulit jeruk. Kemudian permukaannya mulus, tidak ada kerusakan atau cekungan. Kemudian ini cekungan. Setelah itu langkah yang kedua tangan diangkat ke atas dengan lakukan hal yang sama, melihat kedua payudara simetris. Setelah itu tidak membesar, tidak mengeras. Kemudian puting susu lurus ke depan dan tidak berubah arah. Kemudian setelah itu puting susu tidak tertarik ke dalam, Habis itu ini kulit atau
puting tidak lecet, kemudian kulit kulit tidak tampak kemerahan, kemudian kehitaman dan kebiruan tidak. Setelah itu kulit tidak menebal dengan pori-pori seperti kulit jeruk. Setelah itu kemudian permukaannya mulus, tidak lecet dan tidak adanya cekungan. Langkah yang ketiga, ini kedua tangan berada di pinggang, kemudian dada dibusungkan dengan langkah yang sama. Puting payudara simetris, kemudian ini payudara kiri dan kanan simetris, kemudian bentuknya membesar dan tidak mengeras, kemudian puting lurus ke depan dan tidak berubah arah, kemudian puting tidak tertarik ke dalam, setelah itu tidak lecet dan tidak ada kemerahan atau kebiruan dan kehitaman, kemudian tidak tampak menebal dengan pori-pori melebar seperti kulit jeruk. Kemudian ini kulit payudara tidak tampak menebal, tidak adanya ini permukaannya mulus, tidak ada kerutanan atau cekungan. Setelah itu langkah yang keempat, pijat payudara dari tepi ke arah puting untuk mengetahui adanya atau tidak cairan yang keluar, mulai dari ketiak, narik ke dalam, karena tidak adanya ini pengeluaran cairan. Kemudian puting tidak adanya cairan yang keluar. Terus itu sekian pemeriksaan payudara diri. Terima kasih.